Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih tetap semangat ya kita menjawab pertanyaan budidaya ikan gabus dan permasalahan-permasalahannya. Teman-teman saudaraku yang mau tanya nggak usah sungkan, langsung chat ke WA saya 0816658779. Ya, tidak harus yang belikan dari sini, dari manapun boleh, silahkan tanya ya. Jadi nggak harus, wah saya nggak beli bibit di tempat Pak Suwandi, saya nggak beli di tempat Pak Suwandi, saya nggak mau tanya. Kalau memang ada permasalahan di sini kita bisa berbagi, kita bisa sharing-sharing, mudah-mudahan ikan gabus Indonesia makin maju saja. Ya, rezeki tidak mungkin tertukar. Anda punya rezeki masing-masing, saya juga punya masing-masing. Sudah ada jatahnya masing-masing. Jadi kita saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan selanjutnya ya, dari Pak Yono yang ada di Surabaya. Selama ini dalam usaha budidaya pembenihan ikan gabus, kita kesulitan untuk mendapatkan cacing sutra. Bisa nggak Pak Suwandi memberikan cara bagaimana kami bisa budidaya cacing sutra dan bisa berhasil, sehingga bahkan tidak mungkin kita sulit-sulit untuk mencari, karena kita hanya mengharapkan orang mencari dari tangkapan alam. Untuk budidaya cacing sutra, nah ini ya, teman-teman yang nonton tayangan ini yang pengen setuju ya, yang tertarik setuju untuk membahas tentang masalah cacing sutra, nanti bisa komen ya. Nanti ada 100 komen yang setuju, saya akan berikan tips dan cara bagaimana budidaya cacing sutra, dan saya akan memberikan cara bagaimana nanti teman-teman bisa membudidayakan cacing sutra di rumah. Ya minimal untuk kebutuhan sendiri. Ya, silahkan komen yang setuju. Ya, nanti ada 100 komen yang setuju, saya akan langsung membuat tutorial bagaimana cara kita bisa membuat cacing sutra untuk kebutuhan minimal kita sendiri. Ya syukur nanti kalau mau dibudidayakan dalam jumlah besar, dijual pun bisa. Ya. Bahkan nanti kalau kondisinya sudah normal, saya akan langsung liputan di lapangan. Ya, ini kebetulan punya teman saya sendiri. Ya, dan saya juga ikut andil yang memberikan saran dalam hal budidaya cacing sutra ini. Ya, silakan ya komen-komen setuju untuk kita mengadakan liputan tutorial bagaimana kita membuat cacing sutra di rumah. Ya, oke Pak Yono ya, tunggu nanti videonya kita akan bikinkan. Gak usah khawatir, nanti cacing sutra bisa buat di rumah. Berikutnya dari Pak Suradi yang ada di Jogja. Saya peternak ikan beta yang selama ini saya mencari pakan berupa jentik-jentik nyamuk untuk makanan ikan beta saya. Kemudian saya mencoba beberapa ekor ikan gabus yang saya dapat dari teman, saya taruh akuarium. Kemudian saya beri makanan jentik-jentik nyamuk yang biasa saya berikan kepada ikan beta saya. Apakah jentik-jentik nyamuk sangat bagus Pak untuk pertumbuhan ikan gabus? Mohon penjelasannya. Kalau jentik-jentik nyamuk itu kan sebetulnya itu juga masuk pakan alami yang bisa kita dapatkan ya, dan ikan juga kadang di kolam banyak juga jentik-jentik nyamuk yang memang tumbuh secara sendiri, karena memang nyamuk kita tidak pelihara. Begitu ada air menggenang pasti ada nyamuknya. Sebelum ada ikannya pasti nyamuk duluan yang akan bertelur di situ. Kalau bicara masalah pakan, jentik-jentik nyamuk itu juga salah satu bagian dari prospek pakan. Ya, nah ini jentik-jentik nyamuk ini juga bisa dibudidayakan. Kalau memang mau serius membudidayakannya, tentunya dengan cara-cara yang baik agar nanti nyamuk itu tidak menyebar kemana-mana. Ya belum sempat menjadi nyamuk, tetapi sudah dijadikan umpan, jadikan diambil dipanen untuk jentik-jentik nyamuknya. Ya, jadi sebelum dia masuk menjadi pupa, ya kan nyamuk itu kan ada dari telur, larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa. Nah sebelum dia menjadi pupa itu, atau mungkin bahkan pupa yang masih
bentuknya seperti huruf koma itu, nah itu sudah bisa dipanen dijadikan untuk pakan ikan ya. Nah pokoknya ini ya Pak Suradi kalau memang nanti mau beternak ikan gabus bisa pakai jentik-jentik nyamuk jadikan pakan ya. Berikutnya dari Pak Edi ini yang ada di Kebumen ya. Pak mau tanya, untuk ikan gabus hasil budidaya dengan ikan gabus yang dari alam, bagaimana cara membedakannya? Wah, ini jadi ikan gabus yang tangkapan alam kalau dijejerkan dengan yang hasil budidaya kelihatan berbeda. Ya pertama yang kita lihat dari bentuk postur badannya ya. Ya jadi biasanya kalau ikan gabus hasil budidaya biasanya lebih panjang-panjang ya. Bentuk fisiknya lebih ramping-ramping. Ya. Kemudian dari sisi warnanya yang hasil budidaya itu lebih gelap ya. Ya lebih gelap, lebih lorek-loreknya lebih muncul dibanding yang dari hasil tangkapan alam. Yang tangkapan alam kadang lebih ke arah coklat ya, ke arah gelap. Tapi bisa jadi juga dia berubah menjadi gelap, tetapi akan lebih gelap dari hasil yang budidaya, tergantung medianya. Ikan gabus itu kalau medianya terang dia juga akan berubah menjadi cerah, menyesuaikan dengan lingkungannya ya. Ada perubahan menyesuaikan diri. Tapi kalau yang budidaya walaupun tempatnya berbeda dia akan cenderung lebih hitam. Kemudian kalau dipegang, dari ikan gabus ya dipegang. Ya, dipegang itu kalau yang hasil tangkapan alam licin sekali, ya, licin sekali. Bisa dikata kalau dilihat sisiknya itu halus sekali, lendirnya halus. Tetapi kalau yang hasil budidaya seperti bintik-bintik gitu ya, seperti bintik-bintik gitu kalau dipegang. Sisinya nggak terlalu halus, jadi ada perbedaan di situ kalau dari hasil tangkapan alam maupun budidaya. Nanti kita akan berikan video berikutnya di mana langsung kita lihatkan ikan gabus budidaya dan alam. Nanti kita bisa membandingkan di situ atau membedakan di situ ya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Hono yang ada di Banjarnegara, Pak. Mau tanya, Pak. Saya suka mancing dan sering mendapatkan ikan gabus. Sebagian saya tampung di kolam, tetapi kok tiap hari ada yang mati ya, Pak. Ikan itu tidak bisa bertahan lama. Tidak ada 1 bulan semua sudah mati. Dapat mati, dapat mati. Gimana Pak, kalau misalkan tangkapan alam dari hasil mancing itu saya besarkan, apakah masih bisa besar? Kalau bicara tentang tangkapan alam yang didapat dari hasil mancing, itu matinya itu Pak, matinya itu mungkin pada saat mancing bisa jadi Pak. Jadi kalau dia mancingnya itu sampai ke dalam, ya ikan itu dipancing kemudian nyangkut di dalam perut, mendingan jangan ditarik-tarik itu kailnya itu. Jadi kalau udah masuk ke perut kok terlalu dalam, jangan disogok-sogok. Mendingan senarnya dipotong. Jadi kepalanya di sini dipotong aja senarnya, diamkan aja. Ya. Itu kemungkinan nanti kailnya lepas sendiri, Pak. Nah, mungkin malah ikannya hidup. Kemudian dari sisi airnya juga, kalau memang tangkapan alam, siapkan dulu air yang sudah lama, Pak. Endapkan dulu 1 minggu, 2 minggu, baru nanti ikan yang hasil pancingan masukkan ke situ. Jangan air baru langsung dimasukkan. Biasanya badan ikan itu akan berubah menjadi merah-merah seperti luka-luka itu kan. Jadi kadang proses adaptasi dari liar untuk dibudidaya atau di kolam buatan kadang juga tidak begitu mudah. Tapi bisa, ya bisa. Asal dengan cara-cara yang tepat, ikan pasti akan hidup bertahan lama. Bahkan sampai bisa berproduksi bertelur. Micah di situ. Ya. Oke ya teman-teman semua, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Ya, itu tadi yang sesi pertama, yang like, yang setuju tentang bagaimana memproduksi cacing sutra untuk skala rumah. Nanti tuh saya tunggu ya ada 100 komen yang setuju, saya akan bikinkan tutorial bagaimana cara kita membuat cacing sutra ya. Ya sambil nanti kalau nunggu COVID-19 ini aman, kita lanjutkan untuk syutingnya di lapangan karena memang budidayanya di tempat teman saya yang memang saya juga andil ikut memberikan saran bagaimana budidaya cacing sutra itu. Oke ya, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.